Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fersha, dan di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang aspek sosial, religi, dan pendidikan dalam cerpen Meninggalkan Semut di Masjid karya Dadang Arimurtono dengan tinjauan atau pendekatan sosiologi sastra. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama ada perkenalan diri, lalu yang kedua ada tentang pengarang dan karyanya, lalu yang ketiga ada unsur intrinsik dari cerpen Meninggalkan Semut di Masjid, lalu yang keempat ada tinjauan sosiologi sastra. Baik, pembahasan yang pertama yaitu perkenalan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fersha Disia Nabila, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3C, dengan NPM 2310 6310 80062. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu penilaian tugas mata kuliah kajian prosa fiksi. Lalu berikutnya adalah pembahasan tentang pengarang dan karyanya. Dadang Arimurtono adalah penulis cerpen Meninggalkan Semut di Masjid. Ia lahir di Mojokerto, Jawa Timur, dan kini bermukim di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia sudah menerbitkan sejumlah buku puisi dan cerita. Adapun buku terbarunya adalah buku Pegangan Mencari Kerja yang diterbitkan oleh Indonesia Tera tahun 2024. Adapun tentang cerpen Meninggalkan Semut di Masjid ini dimuat dalam surat kabar Suara Merdeka pada 19 Februari 2017. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada sinopsis. Cerpen berjudul Meninggalkan Semut di Masjid karya Dadang Arimurtono mengisahkan tentang seorang kiai bernama Kiai Haji Alim Alimin yang dikenal sebagai sosok yang suci dan penuh karomah di sebuah desa. Ia hidup sederhana dan sering menunjukkan kasih sayang pada makhluk-makhluk kecil, seperti ketika ia menyelamatkan seekor semut saat badai. Masyarakat sangat menghormati Kiai dan percaya bahwa ia memiliki kemampuan mistis, seperti berbicara dengan hewan dan makhluk gaib, serta melakukan perjalanan spiritual ke Mekah atau tanah suci tanpa meninggalkan desanya. Setelah Kiai ini wafat, masyarakat mulai mempercayai bahwa rohnya masih berada di masjid wakaf peninggalannya yang menjaga dan melindungi mereka. Beberapa orang, termasuk Ali Sibilal, mengaku melihat sosok gaib di masjid yang diyakini sebagai roh sang Kiai. Berikutnya adalah pembahasan tentang tema. Tema pada cerpen Meninggalkan Semut di Masjid karya Dadang Arimurtono adalah tentang kepercayaan terhadap kekuatan spiritual, tokoh agama, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tema ini terlihat dari bagaimana masyarakat sangat mempercayai karomah atau kelebihan spiritual Kiai Haji Alim Alimin yang dianggap sebagai sosok yang suci bahkan setelah ia wafat. Kepercayaan ini kemudian mulai tumbuh sedemikian kuat hingga masyarakat meyakini bahwa roh Kiai ini masih berada di masjid untuk menjaga mereka. Hal ini menunjukkan ketergantungan masyarakat pada tokoh agama yang mereka anggap memiliki kekuatan gaib sehingga menjadi sumber rasa aman dan ketenangan bagi mereka. Jadi, secara garis besar, cerpen ini menunjukkan dampak dari fanatisme berlebihan masyarakat terhadap tokoh agama, di mana mereka tidak lagi mempertimbangkan logika dan lebih mengandalkan kekuatan mistis sebagai sumber kenyamanan dan perlindungan. Pembahasan berikutnya adalah plot. Plot atau alur dalam cerpen Meninggalkan Semut di Masjid karya Dadang Arimurtono adalah alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju atau progresif dengan sorot balik atau regresif. Alur ini memperkenalkan kehidupan tokoh utama, yaitu Kiai Haji Alim Alimin saat hidup hingga setelah kematiannya yang memberikan dampak atau pengaruh mendalam kepada masyarakat sekitarnya. Dalam cerpen ini, kilas balik digunakan untuk mengungkapkan beberapa kejadian dari masa hidup sang Kiai yang memperkuat karakterisasinya sebagai sosok yang suci dan memiliki karomah. Berikutnya adalah pembahasan mengenai tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah tokoh Kiai Haji Alim Alimin. Nah, Kiai ini adalah tokoh utama yang digambarkan sebagai sosok yang suci dengan banyak keistimewaan spiritual. Sifatnya yang rendah hati dan kuat dalam keimanan menunjukkan tokoh ini sebagai simbol ketaatan dan ketakwaan yang memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitarnya. Lalu, tokoh yang kedua ada Ali Sibilal. Ali adalah Bilal Masjid yang setia menjaga masjid. Ia adalah sosok yang membawa informasi penting tentang keanehan yang terjadi di masjid pasca wafatnya Kiai Haji Alim Alimin. Lalu tokoh yang ketiga ada Maijah. Maijah adalah pemilik warung yang menjadi tempat berkumpul dan bertukar cerita bagi warga desa. Maijah ini berperan sebagai tokoh pendukung yang mewakili masyarakat desa. Tokoh yang keempat dan yang terakhir adalah Semut. Semut adalah tokoh yang unik dalam cerita ini. Semut
inilah yang kemudian menjadi saksi atas detik-detik terakhir kehidupan Kiai Haji Alim Alimin dan tetap hidup di sekitar masjid setelah sang Kiai wafat. Pembahasan berikutnya adalah latar tempat, dan latar tempat yang pertama adalah di ujung gang. Di ujung gang dan di pinggir jalan merupakan tempat pertama yang muncul dalam cerpen meninggalkan semut di masjid karya Dadang Arimontono. Latar tempat ini menjelaskan keadaan sekitar ketika Kiai Haji Alim Alimin pertama kali bertemu dengan sosok semut. Latar tempat yang kedua adalah di masjid. Latar tempat utama dalam cerpen ini adalah Masjid Wakaf peninggalan Kiai Haji Alim Alimin. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol penghormatan masyarakat terhadap Kiai. Masjid ini juga menjadi saksi dari kepercayaan mistis masyarakat yang yakin bahwa roh Kiai masih hadir di sana untuk menjaga mereka. Lalu latar tempat yang ketiga ada di Warung Maijah. Warung Maijah adalah tempat masyarakat berkumpul dan bertukar cerita. Warung ini berfungsi sebagai pusat informasi di mana berita tentang penampakan makhluk gaib yang diduga roh Kiai pertama kali disebarkan. Lalu berikutnya ada latar waktu. Latar waktu yang pertama ada sore hari di tahun 1987. Cerpen meninggalkan semut di masjid dimulai di sore hari pada tahun 1987 yang digambarkan sebagai salah satu sore terburuk sepanjang tahun. Latar waktu ini menjadi latar tempat dalam cerpen ini sebab saat inilah Kiai bertemu dengan sosok semut. Lalu latar waktu yang kedua ada hari Jumat. Latar waktu ini penting karena dalam tradisi Islam hari Jumat dianggap suci dan memiliki makna khusus sebagai hari beribadah utama bagi umat muslim laki-laki. Lalu latar waktu yang ketiga ada di tahun 1984. Tahun 1984 adalah waktu di mana masyarakat mengalami masa sulit yang dikenal sebagai tahun kesuraman akibat wabah tikus yang menghancurkan hasil panen dan menghabiskan persediaan makanan mereka. Lalu berikutnya ada sudut pandang. Cerpen meninggalkan semut di masjid menggunakan sudut pandang orang ketiga serta tahu. Narator tidak terlibat langsung dalam cerita, tetapi memiliki pengetahuan mendalam tentang perasaan, pemikiran, dan tindakan dari berbagai tokoh, terutama Kiai Haji Alim Alimin dan masyarakat yang sangat menghormatinya. Berikutnya adalah gaya bahasa. Penulis cerpen meninggalkan semut di masjid menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, namun dengan nuansa mistis dan religius. Nah, istilah-istilah religius seperti karomah, roh, jin, dan masjid wakaf muncul secara konsisten dalam cerita untuk memperkuat tema fanatisme masyarakat terhadap tokoh agama sekaligus memberi nuansa mistis yang mendalam. Dan meski lugas, narasi dalam cerpen ini juga mengandung majas yang digunakan untuk memperdalam makna dan kesan mistis dari tokoh Kiai. Lalu berikutnya ada amanat. Amanat dalam cerpen meninggalkan semut di masjid berkaitan dengan kritik terhadap fanatisme berlebihan pada tokoh agama serta pentingnya menjalankan ajaran agama secara bijak dan tidak terjebak dalam kepercayaan mistis yang berlebihan. Cerpen ini mengingatkan pembaca agar tidak menggantungkan harapan secara berlebihan pada sosok spiritual. Berikutnya adalah pembahasan mengenai tinjauan sosiologi sastra. Ada aspek sosial, yaitu interaksi sosial. Hubungan antara masyarakat tampak melalui tradisi berkumpul di suatu tempat dalam cerpen ini, yaitu Warung Maijah yang dijadikan sebagai tempat berbagi cerita oleh masyarakat sekitar. Dalam menganalisis sosiologi sastra, hal ini mencerminkan bahwa pola hubungan sosial yang berpusat pada kepercayaan kolektif sebagai sarana memperkuat solidaritas juga menggambarkan bagaimana norma-norma sosial dan religius berperan dalam menjaga keharmonisan komunitas. Lalu berikutnya adalah pembahasan tentang aspek religius. Yang pertama ada kepercayaan pada kekuatan spiritual. Masyarakat memiliki kepercayaan kuat bahwa Kiai Haji Alim Alimin memiliki karomah yang dapat melindungi mereka. Aspek religius yang kedua yaitu tawakal atau percaya diri. Dalam cerpen ini terlihat dalam tindakan Kiai yang memilih untuk mewakafkan tanah miliknya untuk membangun masjid. Aspek religius yang ketiga ada tasamuh atau toleransi. Ada diperlihatkan melalui sikap Kiai yang menghormati dan menyayangi semua makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan kecil seperti semut. Lalu berikutnya ada aspek pendidikan, yaitu nilai moral. Yang penting yaitu tentang keteladanan, kehidupan sederhana, cinta kasih sesama, dan sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Alim Alimin. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya izinkan saya berpantun, memakan buah bermacam-macam, sambil menikmati indahnya alam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, izinkan saya menutup presentasi ini dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.